Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap pencinta Klavos. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Amin. Bunyi firman Tuhan dalam Mika pasal 7 ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan, pengharapan baru bagi Sion. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, membangun hidup semakin mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, itu adalah hal yang paling terbaik yang harus dimiliki oleh semua orang percaya. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, percaya kita itu tidak menjadi sia-sia, tetapi percaya kita itu akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Apapun tantangan, situasi, persoalan yang saudara alami, pastikan engkau terus membangun hidup percayamu kepada Tuhan. Sehingga ketika kita membangun percaya kita kepada Tuhan, apa yang telah Tuhan rancang dalam hidup kita, apa yang telah Dia berikan bagi kita, itu akan Dia nyatakan di dalam seluruh kehidupan kita. Ada banyak orang menjalani perjalanan hidupnya, tapi hidupnya itu tidak kuat, malah hidupnya itu menjadi lemah. Dia penuh dengan banyak masalah dan persoalan. Nah, itu terjadi karena orang itu tidak membangun hidupnya dengan Tuhan itu baik dan benar. Kalau kita membangun hidup kita dengan Tuhan itu baik dan benar, maka saya percaya kita tidak akan mengeluh dengan masalah, kita tidak akan mengeluh dengan persoalan, tetapi kita percaya bahwa semua yang Tuhan izinkan kita alami dalam hidup kita, supaya kita semakin dibentuk untuk serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu belajar dari kitab Mika, saudara dan saya mau diajar bagaimana kita harus memiliki pengharapan dan percaya kepada Tuhan. Karena pengharapan kita tidak sia-sia dan percaya kita itu tidak sia-sia. Nah, belajar dari firman Tuhan dikatakan ayatnya yang ke-7, tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Ini merupakan satu pengharapan dari Nabi Mika yang dia sampaikan kepada umat Tuhan saat itu yang ada di dalam kondisi-kondisi yang tidak mengenakan. Ada banyak tekanan-tekanan, baik tekanan ekonomi, bahkan tekanan-tekanan hidup yang dialami karena kehidupan mereka yang tidak taat kepada Tuhan. Nah, tekanan-tekanan yang dialami itu membuat umat Tuhan menjadi putus asa dan hilang harapan. Tetapi Nabi Mika ini datang memberikan ada pengharapan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu Nabi Mika mengatakan bahwa dia percaya Allah itu pasti mendengarkan apa yang dia doakan. Allah pasti menyelesaikan masalah yang dia alami. Nah, ini merupakan satu kehidupan yang mengenal siapa Tuhan itu dengan baik dan benar. Nah, oleh karena itu mari kita belajar dalam hidup perjalanan kekristenan kita untuk kita tidak sekedar beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan, tidak sekedar membaca Alkitab atau menghafal ayat Alkitab. Tetapi lebih daripada itu, mari kita belajar untuk bagaimana kita mengenal Tuhan kita itu dengan benar di dalam kehidupan kita. Sehingga percaya kita itu tidak sia-sia. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan dan tantangan, kita akan semakin kuat di dalam perjalanan kehidupan percaya kita. Nah, inilah yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Sehingga rupa dan gambar Tuhan itu akan nyata di dalam setiap kehidupan kita. Ingat, Tuhan tidak merancang hidup saudara dan saya untuk ada dalam masalah. Dia tidak merancang hidup kita untuk ada dalam sakit-sakitan. Dia tidak merancang hidup kita untuk ada di dalam tekanan-tekanan. Tetapi rancangannya bagi kita adalah rancangan damai sejahtera dan sukacita. Nah, oleh karena itu, biarkanlah firman terus bekerja dalam hidup saudara. Buka hatimu saat engkau mendengarkan firman. Dan biarlah engkau terus mau bertumbuh di dalam kedewasaan, dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga kehidupan yang terus bertumbuh di dalam Tuhan itulah membuat saudara dan saya akan mengalami kehidupan yang luar biasa dari Tuhan. Saya percaya perjalanan hidup saudara di hari ini bahkan hari-hari ke depan akan terus dituntun dan disertai oleh Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja dalam hidup saudara melalui firman-Nya dan bangunlah hidup saudara untuk tetap percaya kepada Tuhan. Karena percayamu kepada Tuhan tidak menjadi sia-sia. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tuntun dan sertai kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar akan membawa sukacita dalam hidup kami selalu. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.